Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini benar-benar menjadi perjumpaan yang memberi manfaat untuk kita semua, dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menyertai kita, membersamai kita, membimbing kita, dan senantiasa memberikan hidayah, inayah, maunah, dan taufik kepada kita semua. Amin. Para jamaah yang sekali lagi berbagi dengan para jamaah sekalian, dan kali ini memang ada request khusus itu. Meskipun sesungguhnya sangat berat untuk saya penuhi, tetapi karena pertanyaannya sangat banyak dan sangat intens, saya akan sedikit memaksa diri untuk berbagi dengan para jamaah sekalian. Ada pertanyaan yang sederhana dari jamaah yang kemudian menumbuhkan keinginan untuk menjawab dengan jawaban yang lebih tepat. Satu saat ada seorang sahabat saya itu yang bertanya tentang imsak. Bukan imsak dalam arti memulai puasa, tapi imsak dalam pengertian yang sesungguhnya itu apa? Nah, imsak itu dalam pengertian sederhana artinya menahan diri. Nah, seruan imsak itu seringkali diucapkan oleh umat Islam, terutama oleh para muadzin sebelum waktu subuh, dan itu kemudian difahami sebagai sebuah seruan yang kemudian mengakibatkan kita banyak yang tidak mau makan dan minum karena sudah memulai untuk berpuasa. Padahal seruan itu hanya peringatan agar kita berhati-hati, karena sebentar lagi akan ada adzan subuh yang menjadi awal dari sebuah larangan kita untuk melakukan tindakan yang bisa membatalkan puasa. Jadi puasa itu dimulai dari fajar, dan tanda fajar itu kemudian diawali dengan kumandang adzan subuh itu. Sehingga teriakan atau seruan imsak itu bukan berarti larangan pada saat itu untuk berhenti makan minum dan segala macam hal yang bisa membatalkan puasa. Tapi pertanyaannya begini, salahkah kita kalau mulai saat itu kita tidak makan minum karena kita ingin berhati-hati? Saya jawab dengan jawaban sederhana, ya tentu saja tidak salah. Nah, jawaban itu kemudian melahirkan pertanyaan lagi. Tapi saya seringkali dibid'ah-bid'ahkan oleh orang, Pak. Termasuk teman saya, hanya karena saya mau berhenti untuk tidak makan minum setelah ada seruan imsak itu. Ya, disinilah saya ingin menjawab dengan jawaban yang santai aja. Berhenti untuk tidak makan dan tidak minum setelah ada kata imsak itu tidak salah. Tetapi kalau itu kita yakini dan kita paksa pada diri kita sendiri atau pada orang lain untuk tidak makan dan tidak minum, seolah-olah pada saat itu juga kita dilarang makan minum, nah ini adalah cara berpikir yang salah. Jadi saya sampai bergurau begini, bid'ah itu tidak hanya terletak pada ketika kita itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu, tetapi juga bisa terjadi pada saat kita memiliki cara berpikir. Jadi mindset kita itu bisa melahirkan bid'ah. Nah, hanya saja wacana tentang bid'ah itu harus kita pahami dari akar katanya sampai kemudian kita kaji secara mendalam hakikat bid'ah itu apa. Nah, kalau kita bicara hakikat itu, kajiannya adalah kajian ontologis, sampai kemudian nanti pada saatnya kita kembangkan kajian epistemologisnya, pada saatnya juga bisa kita masuk pada kajian aksiologis. Tapi saya tidak ingin masuk dalam dunia filsafat, karena
Saya pernah belajar filsafat dan saya menemukan sesuatu yang indah di dalam kajian filsafat, meskipun tidak semua orang suka. Persis dengan ketika saya belajar tasawuf, tidak semua orang suka, dan saya pernah mengajar tasawuf itu bertahun-tahun di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan sejak mata kuliah tasawuf dihapus, maka sejak itulah saya tidak mengajar tasawuf. Tetapi saya bukan sufi, dan sama sekali saya bukan pakar tasawuf, saya itu pembelajar tasawuf. Dan kalau ada orang mengatakan Pak Muhsin sufi, ya bukan. Bahkan seringkali saya itu diberi julukan Pak Muhsin terlalu sufistik, Bu. Saya tertawa itu. Menjadi seorang sufi itu berat. Ada proses di mana kita harus belajar untuk memahami sesuatu itu dengan pemahaman yang sangat esoterik. Ada spiritualitas yang harus kita bangun setelah kita belajar untuk tahu, mengerti, memahami, dan meyakini. Jadi kalau saya pernah membaca tentang Imam Ghazali, ya, riwayat hidup beliau, untuk menjadi Imam Ghazali yang puncak karyanya itu ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu panjang sekali perjalanan hidupnya. Maka ketika saya dulu mengajar tentang hulul yang merupakan gagasan dari Al-Hallaj, Abu Mansur Al-Hallaj, itu juga saya harus berhati-hati karena tidak mudah menjelaskan syatohat beliau itu, ungkapan-ungkapan spiritual yang dia katakan yang kemudian bisa disalahpahami oleh orang. Bahkan dia itu dihukum oleh penguasa hanya karena mengatakan anal haq, sayalah al-haq itu. Karena kata al-haq itu dalam dunia tasawuf bisa berarti Tuhan. Gagasan hululnya itu kemudian dianggap sebagai bid'ah dalam wilayah akidah, yang karena itu dia dipandang sebagai orang yang harus dihukum karena punya keyakinan yang salah pada saat itu di tempat itu. Dan saya dulu pernah bercerita tentang mihnah yang juga terjadi pada beberapa ulama besar karena berseberangan dengan pendapat orang-orang yang pada saat itu diakui sebagai pendapat mayoritas oleh negara. Jadi fikih madhab negara itu di zaman dulu sudah ada. Di zamannya Imam Abu Hanifah ada, di zamannya Imam Malik sudah ada, di zamannya Imam Syafi'i juga ada, di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal ada, dan di zaman ulama-ulama besar itu sudah ada. Dan pada saat ada hegemoni pemikiran keagamaan mulai dari kekuasaan yang membelenggu orang untuk tidak berpikir berbeda dengan mazhab negara, disitulah kemudian takfir itu bisa terjadi. Tidak hanya takhdir, tidak hanya celaan, tetapi takfir itu bisa terjadi, dan pada saatnya orang bisa dikatakan sesat, dianggap sesat hanya karena berbeda pemikiran dengan mazhab negara. Dan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi sampai sekarang. Saya seringkali berkelakar itu. Pak Muhsin kan orang tarjih. Saya katakan bukan. Saya memang pernah berada di lingkaran majelis tarjih. Tetapi saat ini ya, setelah muktamar terakhir itu saya tidak ada di sana. Bukan karena saya tidak ingin di sana, tetapi memang saya tidak layak di sana. Saya itu hanya orang biasa. Saya bukan faqih, apalagi mujtahid, apalagi ulama yang punya kompetensi untuk berfatwa. Saya bukan itu. Saya sedang belajar untuk menjadi mubalik, dan saya bukan mubalik yang punya kapasitas untuk menjelaskan masalah itu. Saya cuma mubalik kampung yang hanya bisa ngomong seperti ini. Dan seorang baik, saya juga sedang belajar untuk menjadi orang baik, dan mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang ingin saya capai ketika saya ingin menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah. Itu saja. Saya tidak punya asumsi saya ini orang baik, orang yang punya ilmu, karena saya sedang belajar. Saya sedang belajar agama, saya sedang belajar fikih, sedang belajar usul fikih, belajar tasawuf, belajar tafsir, belajar hadis, dan belajar yang lain. Bahkan saya juga sedang belajar bahasa Arab, sedang belajar bahasa Inggris, dan proses belajar itu berkelanjutan. Dan saya katakan it's a never ending process. Itu adalah sebuah proses yang tidak akan pernah berakhir. Sampai kapan saya belajar? Ya selama saya masih hidup, insya Allah saya akan terus belajar. Belajar apa saja. Karena saya punya pendapat bahwa kita ini bisa menjadi murid
murid siapapun dimanapun dan kapanpun, dan kita itu bisa menjadi guru siapapun termasuk guru kita sendiri karena ada dialog internal yang seringkali terjadi pada diri saya yang menumbuhkan keinginan untuk lebih tahu tentang sesuatu sehingga ada proses belajar mandiri yang saya lakukan untuk mengetahui sesuatu yang belum saya ketahui. Nah, keingintahuan saya tentang sesuatu yang kemudian saya coba saya tuangkan pada pagi hari ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berbicara tentang klaim bid'ah, itu saya ingat betul itu. Pada satu saat saya itu berada di sebuah tempat. Ada orang yang bertanya, Pak Musin, benarkah ada bid'ah hasanah? Bid'ah hasanah itu bid'ah yang terpuji. Nah, saya sampaikan, hingga saat ini memang masih ada orang yang mungkin masih terlalu banyak orang Islam yang menyatakan bahwa bid'ah itu bisa dipilah menjadi dua macam. Yang pertama itu bid'ah yang tercela, yang kedua bid'ah yang terpuji. Ada istilah bid'ah madmumah, bid'ah yang tercela, yang kemudian dinyatakan lebih tegas lagi dengan dhalalah, kesesatan. Dan yang kedua ada bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji yang kemudian dinyatakan itulah yang namanya bid'ah hasanah, yang dinyatakan sebagai sesuatu yang terpuji. Dan inilah yang saya katakan sebagai kerancuan yang seringkali didengung-dengungkan oleh sebagian orang bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Ya, tetapi juga ada yang mengatakan banyak bid'ah yang tidak sesat. Nah, di sini kita harus menempatkan diri pada posisi tidak berpihak pada siapa dan kelompok apa. Karena statement bid'ah hasanah itu punya alasan. Sementara orang yang mengatakan semua bid'ah itu sesat, itu juga punya alasan. Cuma argumen itu terbangun karena mereka masing-masing punya mindset yang berbeda. Ada pola pikir yang berbeda, sehingga dalam kajian-kajian keilmuan, ketika pendekatan dan metode itu berbeda, itu akan menghasilkan simpulan-simpulan yang bisa berbeda. Dan kita harus mengakui bahwa definisi bid'ah itu bisa beragam. Sehingga ketika ulama ada yang mendefinisikan punya definisi, punya istilah yang berbeda tentang bid'ah itu biasa saja. Bahkan orang sebesar Imam Syafi'i, ulama besar macam Imam Syafi'i itu pernah menyatakan dengan pernyataan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua macam, mahmudatun wa madhmumah. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Nah, silakan nanti Anda baca itu ya, dalam sebuah kitab ya, dalam kitab Hilyatul Aulia misalnya pada juz 9 halaman 113. Dan bisa kita lacak lagi juga nanti di dalam kitab Fathul Bari ya. Kalau kita melacak ke situ ya bisa kita lacak kembali di dalam kitab Fathul Bari juz 20 halaman 330, itu juga bisa kita temukan pernyataan itu. Bahkan Imam Syafi'i ketika mengatakan itu punya dalil yang berasal dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat terkenal tentang pelaksanaan sholat tarawih. Jadi Umar itu melihat ada sholat tarawih yang dikerjakan oleh orang Islam di masjid secara berjamaah. Nah, melihat yang seperti itu, melihat kenyataan bahwa orang Islam senang melaksanakan sholat tarawih, qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan berjamaah itu, komentarnya Umar sederhana, ni'matul bid'atu hadhihi. Kalau diartikan secara sederhana, Umar mengomentari begini, baik-baik bid'ah yang ini. Nah, nanti bisa kita lacak nanti teks lengkap pernyataan Umar itu di dalam kitab hadis, di dalam Sahih Bukhari bisa kita lacak. Jadi apa pernyataan yang dinyatakan Umar itu pada juz 3 halaman 58, hadisnya nomor 2010, itu bisa kita lacak. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita coba untuk menelaah dengan hati-hati supaya kita tidak terjebak pada pembenaran terhadap pendapat yang selama ini kita yakini atau menyalahkan pendapat yang
selama ini tidak kita setujui. Nah, terkait dengan bid'ah yang terpuji dan tercela, kita juga harus melihat antara konsep, realitas, dan ikhtilaf yang terjadi itu harus kita pahami secara tepat. Memang perdebatan tentang tema bid'ah, yang kemudian pertanyaannya itu muncul, apakah ada bid'ah yang terpuji atau semua bid'ah itu tercela. Kemudian kalau kita lanjutkan, apa saja yang termasuk bid'ah yang tercela, itu bisa kita lihat perdebatannya sudah sangat lama. Dan kalau kita kaji dengan teliti, akan kita temukan beragam pendapat yang sebenarnya tidak harus kita pertentangkan kalau kita mengetahui akar persoalannya. Jadi mindset orang itu kita pahami dulu, kemudian kita lihat ada berbagai macam pendekatan dan metode yang dipakai oleh para ulama untuk menyatakan adanya bid'ah terpuji dan tercela, dan bahkan yang sangat ekstrim yang mengatakan semua bid'ah itu adalah tercela, sehingga ada pernyataan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu adalah kesesatan. Nah, apalagi kemudian maaf, ketika klaim-klaim bid'ah itu kemudian tidak kita pahami secara tepat, bukan tidak mungkin klaim-klaim itu akan memutus ukhuwah Islamiyah antar kita, karena kita kemudian terjebak pada takdisul afkar. Kita menganggap pemikiran kita itu paling benar dan menyalahkan apa yang berbeda dari apa yang kita yakini dari pemikiran yang kita sampaikan. Terkait dengan fatwa-fatwa yang beredar, karena ini saya juga pernah mengatakan, yuk kita sikapi fatwa itu dengan sikap yang tepat, karena fatwa itu sekedar pendapat hukum, bisa benar, bisa salah, bisa setujui, bisa tidak oleh banyak orang. Ada fatwa MUI, ada fatwa Muhammadiyah, ada fatwa Nahdlatul Ulama, ada fatwa-fatwa yang lain. Ayo kita pelajari dan kita coba untuk kita kritisi, karena pada saatnya orang bisa setuju atau tidak setuju terhadap fatwa itu, dan kemudian pada level implementasi, pada level pelaksanaan, kita harus lebih bijak lagi, karena di dalam realitas kehidupan masyarakat, kita tidak bisa memaksakan pendapat kepada masyarakat tentang fatwa-fatwa tertentu untuk sesuatu yang tertentu, di tempat tertentu, di waktu tertentu. Termasuk fatwa yang sekarang bertebaran karena ada wabah, ada pandemi COVID-19 ini. Ini sesuatu yang harus kita cermati, dan pada saatnya saya menjadi orang yang harus hati-hati di dalam berkata-kata, karena saya bukan siapa-siapa. Lagi saya ini sekedar mau balik kampung yang tidak tahu apa-apa, yang pada saatnya memang harus bersikap tepat ketika menghadapi persoalan yang seperti ini. Dan saya punya asumsi yang sederhana saja, bahwa saya pun punya pendapat yang mungkin saja berbeda dengan banyak orang, dan insya Allah semuanya akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah, karena ini menyangkut hal-hal yang terkait dengan bagaimana saya harus beragama dengan tepat menurut apa yang saya yakini. Tetapi saya tidak akan memaksakan pendapat saya pada semua orang, dan bahkan orang boleh setuju dan tidak setuju dengan pendapat saya, sebagaimana saya boleh setuju dengan pendapat orang dan boleh tidak setuju juga dengan pendapat orang, dengan argumen-argumen yang saya kemukakan, yang tidak seluruhnya harus saya katakan. Nah, ada sebuah tulisan yang pernah saya buat tentang bid'ah terpuji dan bid'ah tercela, bid'ah mahmudah dan bid'ah madmumah, yang sampai saat kemudian saya harus mengatakan antara dhalalah dan hasanah itu juga harus kita pahami. Harapannya cuma satu, jangan sampai tali ukhuwah yang sudah erat sesama muslim, yang sudah kita bangun dengan susah payah, itu bisa tercerai-berai. Kita harus berlatih untuk memahami perbedaan orang. Kita sikapi perbedaan itu dengan sikap bijak, sehingga kalaupun nanti pada saatnya kita berbeda dengan orang lain, kita masih bisa memahami dan kemudian menganggap bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar. Saya bisa belajar dari para ulama tentang masalah yang terkait dengan bid'ah ini. Para ulama dulu itu juga berbeda pendapat tentang masalah bid'ah itu, dan
ternyata mereka bisa saling memahami dan tidak saling menghujat. Nah, pendapat yang nanti akan kami ambil itu adalah pendapat-pendapat yang mungkin benar, tetapi juga mungkin salah. Sehingga pendapat-pendapat yang tidak sama dengan pendapat saya mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Dan jangan pernah menyatakan pendapat yang kemudian kita katakan itu adalah satu-satunya kebenaran. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran dari Tuhanmu. Jadi yang betul-betul benar itu hanya milik Allah. Apapun yang kita katakan itu mungkin benar dan mungkin salah. Jadi ijtihad siapapun, dari ulama sebesar apapun, dimanapun kapanpun itu masih mungkin salah. Dan disitulah sikap kritis kita terhadap pendapat orang itu wajar-wajar saja. Sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang satu masalah, sikapi aja dengan santai, karena itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, sekarang kembali pada bid'ah. Saya ingin menelaah kembali hadis-hadis yang berbicara tentang bid'ah. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya harus mengungkap apa yang saya pelajari tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan persoalan bid'ah ini. Nah, dari hadis yang paling terkenal itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah di dalam kitab Sahih Muslim juz 3 halaman 11. Hadisnya hadis nomor 2042. Di dalam kitab Sahih Muslim itu ada pernyataan, ini saya ringkas saja. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda. Nah, ada kata-kata itu, huda Muhammadin. Ada yang membaca wa khairul hadi hadi Muhammad. Ya sudahlah, itu perbedaan cara baca yang nanti bisa kita perdebatkan. Tetapi kita jangan bicara di situ. Kemudian dikatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Artinya begini, sak temeni, sak tenane, sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Ini yang dikatakan muhdatsatuha. Nah, kemudian ada pernyataan wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Nah, ini hadis yang sangat populer di seputar pembahasan tentang bid'ah. Tetapi kita harus juga tahu ada riwayat lain yang mirip-mirip saja, tetapi ini kita coba harus pahami dengan konteks yang berbeda. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari seorang sahabat namanya Irbad bin Sariyah. Jadi ada riwayatnya begini. Dinyatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda begini. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Artinya, jauhilah olehmu persoalan-persoalan atau perkara-perkara baru. Sesungguhnya, ini dinyatakan dalam bahasa yang sederhana, sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, ini hadis yang kedua yang juga populer untuk menjelaskan hadis yang pertama. Kemudian ada hadis ketiga dari Imam An-Nasa'i yang berasal dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Sunan An-Nasa'i kita bisa melacak pada juz 3 halaman 188, hadisnya hadis nomor 1578, dinyatakan Rasulullah itu pernah bersabda, inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadyu Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, ini lebih tegas lagi. Sebenar-benar perkataan itu adalah kitabullah, maksudnya Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah hal-hal yang baru.
Setiap hal yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan itu ada di dalam neraka. Ini lebih tegas lagi. Dan ini hadis-hadis sahih. Kemudian ada riwayat yang keempat, itu yang bisa kita lacak di dalam Sunan Ibnu Majah. Riwayat dari Ibnu Majah dari sahabat Irbad bin Sariyah. Dikatakan di dalam kitab itu, nanti bisa kita lacak pada juz 1 halaman 28, hadisnya hadis nomor 42. Dikatakan di dalam kitab itu bahwa Rasulullah pernah bersabda, wa iyyakum wal umurul muhdatsat fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jangan sampai kalian mengikuti perkara-perkara yang dibuat-buat, diada-adakan. Muhdatsat itu perkara baru diada-adakan. Karena sesungguhnya semua bid'ah, ini tegas. Ibnu Majah itu juga meriwayatkan dengan redaksi yang berbeda, yang mirip-mirip saja, artinya sama. Yang berasal dari Jabir bin Abdullah, dan juga yang berasal dari Abdullah bin Mas'ud dengan redaksi ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah. Ingatlah, janganlah kalian membuat perkara-perkara baru, karena sesungguhnya seburuk-buruk perkara adalah hal yang baru atau yang diada-adakan. Dan setiap hal baru yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Dan sekali lagi ada pernyataan Rasulullah, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Nah, nanti bisa kita lacak nanti di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, ya. Juznya juz 1 halaman 31, hadisnya nomor 46. Nah, kemudian ada hadis lagi yang bisa kita lacak nanti dari Imam Ahmad bin Hanbal, yang juga berasal dari Jabir bin Abdullah, dan juga yang berasal dari Irbad bin Sariyah dengan redaksi yang kurang lebih sama itu kalau kita lacak itu. Kalau kita mau melakukan takhrij itu, insya Allah kita akan ketemu. Nah, sementara hadis dari Irbad bin Sariyah itu dinyatakan oleh Al-Bazzar, itu dinyatakan dengan bahasa yang tegas, sabit sahih, itu hadis sahih. Ibnu Abdul Bar juga menyatakan hadis itu hadis sabit. Imam Al-Hakim menyatakan juga sahihun laisa lahu illah. Hadis ini sahih, tidak ada cacatnya. Nah, hadis-hadis tentang bid'ah itu sahih kok. Dan yang kemudian menjadi sesuatu yang diperhatikan dan sangat diperhatikan itu pernyataan yang terkait dengan kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Dan ada kata-kata muhdatsat, sesuatu yang diada-adakan. Itu juga dikatakan dengan pernyataan wa kullu muhdatsatin bid'ah. Semua yang diada-adakan itu bid'ah. Dan statement kullu bid'atin dhalalah itu menjadi pijakan. Semua bid'ah itu sesat. Dan ini yang nanti akan jadi pijakan dari para ulama untuk mengkaji. Nah, bagaimana kita memahami pendapat para ulama berkaitan dengan bid'ah itu? Nanti bisa kita lacak di dalam kitab-kitab. Saya mencoba untuk melihat ada ensiklopedi yang berjudul Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah di dalam Maktabah Syamilah yang saya miliki. Yang secara umum ada dua pendapat yang berkaitan dengan bid'ah ini, yaitu ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah dhalalah, yang kemudian bisa saya terjemahkan, ada yang terpuji, ada yang tercela, ada yang mahmudah, ada yang mazmumah. Nah, kata para ulama, para jamaah, ini merupakan pendapat Imam Syafi'i, ya. Kemudian pendapat ulama yang lain, Al-Is bin Abdissalam, yang mengatakan ada yang baik, ada yang buruk, gitu, ada yang hasanah, ada yang dhalalah. Dan juga bisa kita lacak Imam Nawawi juga menyatakan hal yang sama. Abu Syamah juga begitu. Ya, kalau kita lacak dari ulama-ulama yang berafiliasi pada mazhab Syafi'i, dan dari kalangan mazhab Maliki juga ada Imam Al-Qarafi, Imam Az-Zarqani yang menyatakan hal yang sama. Di kalangan mazhab Hambali juga ada orang seperti Ibnul Jauzi, dan bahkan dari kalangan mazhab Zahiri ada Ibnu Hazm yang mengatakan hal yang sama.
Sementara ada kelompok orang yang mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat. Bid'ah itu semuanya sesat. Semuanya tanpa kecuali. Sehingga dalam urusan-urusan yang bersifat kultural, itu pun juga diberi statement semacam itu. Sehingga tidak hanya masuk dalam wilayah ibadah mahdhah saja. Karena apa? Semua itu kemudian dinyatakan sebagai sesuatu yang sesat. Misalnya kalau kita nanti melacak pendapat At-Turtusi, Asy-Syatibi, Asy-Syamuni, Al-Aini dari kalangan adab Hanafiyah misalnya. Juga nanti kita lihat Imam Al-Baihaqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Haytami, ya, yang itu dikatakan oleh para ulama sebagai ulama yang berafiliasi ke mazhab Syafi'i. Tetapi juga nanti di kalangan mazhab Hambali ada Ibnu Rajab yang menulis kitab yang judulnya itu sama dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari misalnya. Dan ada Ibnu Taimiyah, termasuk di dalamnya pendapat Imam Malik sendiri yang menyatakan dengan bahasa yang sederhana ini. Yang kalau kita terjemahkan dari seluruh pernyataan Imam Malik itu, simpulannya begini: siapapun orangnya yang mengada-adakan sesuatu di dalam Islam, ya, manibtada'a fil Islam, itu dikatakan bid'ah. Manibtada'a fil Islam bid'ah. Siapapun yang mengada-adakan di dalam Islam itu sebuah bid'ah. Yang dia melihatnya sebagai suatu kebaikan, bahkan yang dia pandang baik. Ya hasanah. Karena apa dia katakan? Maka dengan cara seperti itu, ia dikatakan telah menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah. Dikatakan di dalam bahasa sederhana, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Karena apa? Ini di sini. Karena Allah sendiri telah berfirman, di anna Allah Ta'ala yaqul. Apa firman Allah itu? Nah, ini yang terkenal dalam ayat Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Nanti bisa kita baca ayatnya, kan artinya sederhana, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku padamu dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Karena sudah lengkap semuanya, nggak ada yang perlu diperbarui dan tidak perlu ada sesuatu yang diada-adakan. Dan kesimpulannya, wa lam yakun yauma idzin dinan fala yakun al-yaum dinan. Maka sesuatu yang bukan termasuk ajaran agama pada hari itu, pada saat hidup Rasul, bukan termasuk ajaran agama pada hari ini. Jadi yang tidak pernah dilakukan, dikerjakan, diamalkan, dinyatakan sebagai sesuatu yang diamalkan oleh Rasul pada hari itu, ya, harus dinyatakan bukan termasuk ajaran agama yang harus diamalkan. Jadi kalau kita menyalahi amalan yang pernah dikerjakan Rasulullah, nah itu persoalan. Sehingga sesuatu yang tidak pernah diamalkan Rasulullah itu tidak harus kita kerjakan atau tidak seharusnya kita kerjakan. Dan itu yang kemudian diklaim sebagai bid'ah oleh banyak orang. Nah, nanti bisa kita lihat di dalam kajian-kajian yang terkait dengan masalah ini. Imam Malik pernah mengatakan begitu. Jadi bisa kita baca di dalam Maktabah Syamilah. Nah, sekarang ada pertanyaan yang lebih kritis lagi. Kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang persoalan bid'ah ini? Nah, dari sini, para jamaah, sebatas dari apa yang pernah saya kaji, sebenarnya perbedaan pendapat, para pandangan yang menyatakan apakah ada bid'ah hasanah atau tidak, itu hanya pada wilayah-wilayah kebahasaan. Itu semua bersifat artifisial semu, di mana dua kelompok ulama tersebut sebenarnya bermaksud sama dalam hal maknanya, hanya berbeda di dalam mengungkapkan dan pendefinisian bid'ah itu. Jadi esensinya itu sama sebenarnya, mereka punya pendapat yang sama, cuma cara dia mengungkapkan karena ada cara berpikir dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda dan metode yang berbeda, sehingga terkesan mereka itu berbeda pendapat. Dan perbedaan pendapat itu bisa kita kompromikan sebenarnya kalau kita bisa memahami esensinya. Misalnya kalau kita bicara begini, kalangan pertama
yang memaknai bid'ah hanya sebatas makna bahasa saja, itu misalnya kalangan yang pertama, ini kelompok pertama yang memaknai bid'ah hanya sebatas makna bahasa saja, itu mengatakan dengan bahasa yang sederhana juga, al bid'atu lughatan min bada'a syai'a yabda'uhu bad'an. Bid'ah itu secara bahasa ya, berasal dari kata bada'a syai'a yabda'uhu bad'an wa abtada'u, yang kalau kita artikan artinya mengada-adakan dan memulai. Dan kata-kata yang terkait dengan al-bid'u ya, itu wal bid'u ya, wal bid'u itu dikatakan asyai'ul ladzi yakunu awwalan wa minhu qauluhu ta'ala qul ma kuntu bid'an minar rusul. Jadi kata al-bid'u itu adalah sesuatu yang pertama kali, yang ada pertama kali. Dengan mana ini Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, aku bukanlah utusan yang pertama kali. Nanti bisa kita lacak di dalam surat Al-A'qaf. Surat Al-A'qaf ayat 9. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang bid'ah itu artinya al-hadits, hal yang baru, itu bisa kita lacak lagi nanti dalam kitab-kitab yang lain. Misalnya dikatakan al-haditsu nakidul qadim. Al-hadits yang baru itu lawan kata dari al-qadim. Wal hudutsu, dan kata hudus kaunu syai'in ba'da allam yakun, adalah keberadaan sesuatu setelah sebelumnya tidak ada. Nah, inilah yang kemudian diperkuat dengan sabda Rasulullah yang bisa kita baca, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Kemudian mereka memahami sambungan hadisnya dengan kata-kata wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Nah, di sini kita harus memahami para jamaah. Kata kullu yang artinya setiap, dalam kata-kata kullu bid'ah, setiap bid'ah, itu yang dimaksudkan bukan untuk semua yang tidak terbatas, tapi untuk menyatakan sebagian. Untuk menyatakan apa? Ya bid'ah yang buruk-buruk saja. Yang dalam bahasa Arab ada kaidah itlaqul kulli wa iradatul juz'i. Yang disebut semua itu tidak untuk semuanya, tapi yang dimaksud adalah sebagian karena ada sesuatu yang sudah dituju. Ada sesuatu yang sudah dimaksud. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih sama. Di dalam istilah yang sering kita kenal dengan totem proparte, sebuah majas yang digunakan untuk mengungkapkan keseluruhan objek, padahal yang dimaksudkan hanya sebagian. Part in toto itu dalam bahasa Latin. Ya, maksudnya itu sebagian, tapi disebut semuanya. Kalau misalnya saya katakan semua orang tidak tahu masalah, itu maksudnya di sini, bukan seluruh dunia. Nah, ini terkait dengan masalah virus corona, itu ada pernyataan semuanya nggak tahu corona itu apa. Itu bukan seluruh dunia tidak tahu, pasti di antara sekian banyak orang itu ada yang tahu. Cuma yang tahu jumlahnya mungkin masih sedikit. Bahkan dari hasil pelacakan saya, simpulan tentang virus corona itu kan belum final, karena masih ada proses penelitian yang masih berkelanjutan, dan pada saatnya memang statement-statement tentang virus corona itu masih harus kita kaji. Kalau di dalam wilayah ilmu kedokteran, ya tidak semua dokter ngerti. Nah, para dokter yang pernah belajar virus saja itu lebih banyak mengerti, tetapi jumlah orang yang mengerti tentang virus itu kan tidak terlalu banyak. Bahkan meminjam istilah Zakir Naik, jangan semua dokter berfatwa atau menyatakan sesuatu tentang virus corona itu, karena tidak semua dokter itu mendalami ilmu itu. Dan saya sebagai orang yang awam mengatakan tidak semua orang yang menganggap dirinya ulama itu berfatwa tentang virus corona itu, dan kemudian fatwanya kemudian dimutlakkan sehingga yang tidak sama dengan fatwanya dianggap salah. Ya, saya bukan orang yang harus mengatakan mereka itu tidak tahu. Seberapa mengerti sih para kiai itu tentang virus corona, itu juga harus kita lacak. Jangan data yang belum jelas itu dipakai sebagai pijakan untuk berfatwa.
Akan saya katakan ya, data tentang virus corona yang dimiliki oleh para ulama itu kan masih terlalu sederhana untuk dinyatakan sebagai sebuah data yang valid dan reliable. Karena apa? Semuanya, kalau kita katakan semuanya itu di sini, bukan semua di dunia, itu berangkat dari sebuah asumsi. Di sana, di sini, sekarang ada virus yang namanya corona. Sehingga semua orang harus begini dan begitu. Bahkan sekarang yang lagi heboh, masjid dikunci karena takut corona. Mana pasar swalayan tidak perlu dikunci. Sehingga ada ulama yang mengatakan fatwa ulama itu hanya untuk masjid, tidak untuk swalayan, supermarket, untuk pasar. Ya boleh saja begitu. Nah, kan kalau kita mau jujur, sebenarnya fatwa tentang penutupan masjid itu bisa juga dikritisi, tetapi saya tidak akan mengatakan itu salah. Ya, sebagai sesuatu yang dikatakan sebagai kehati-hatian nggak ada masalah. Itu prinsipnya satu dzari'ah. Dalam konsep dzari'ah kan ada fathul dzari'ah, ada satu dzari'ah. Kalau saya minjam di buku Al Jauziyah itu, ya, itu konsepnya kan lebih jelas lagi itu. Di dalam teori muqaddimah itu ada fathun, ada satun. Dzari'ah itu kan sesuatu yang dianggap memiliki peluang mengakibatkan sesuatu. Dzari'ah itu kan jalan. Nah, sat itu menutup, fath itu membuka. Nah, ketika kita itu tahu bahwa di situ ada sesuatu yang baik, ayo kita buka pintu agar orang bisa masuk. Tapi kalau di situ ada yang buruk, ayo kita tutup. Nah, tetapi keburukan yang seperti apa? Keburukan yang sudah secara faktual terjadi, semacam hujan, itu melahirkan fatwa di saat hujan tidak harus ke masjid, tidak harus sholat di masjid, di rumah juga tidak apa-apa, sehingga ada adzan shollu fi rihalikum atau shollu fi buyutikum. Itu artinya sholatlah kamu di rumahmu, tapi bukan berarti haram sholat di masjid. Rasulullah sendiri kan pada waktu saat hujan juga sholat di masjid. Iya, artinya tidak salah di ketika hujan sholat di masjid itu tidak salah. Seperti juga ketika hujan kok tidak menjamak sholat, itu juga bukan sesuatu yang salah, karena rukhsah itu bisa diambil, bisa tidak. Dan rukhsah itu terjadi karena ada masyaqqah. Nah, kebetulan saya itu kan rumah saya di dekat masjid, yang ketika ke masjid saya nggak pernah kehujanan karena antara rumah saya dan masjid itu terlindung oleh atap. Sehingga ketika hujan sederas apapun saya tidak berhalangan untuk melaksanakan sholat di masjid. Saya kan ada di kompleks masjid, sehingga ketika saya itu sholat di masjid kok hujan, saya tidak pernah menjamak sholat. Karena bagi saya tidak ada masyaqqah. Kaidah yang saya mengerti ketika saya belajar usul fikih, itu ada kaidah fikih, al-masyaqqatu tajlibut taisir, dan itu saya maknai ketika tidak ada kesulitan, saya tidak boleh untuk melakukan sesuatu yang membuat saya mudah, karena nggak ada kesulitan kok. Sehingga saya tidak pernah menjamak sholat meskipun hujan. Itu bukan karena saya itu pelit, tidak, karena saya tidak punya halangan. Apalagi hujan itu kan juga relatif. Demikian juga ketika orang tidak berpuasa. Menjadi musafir tidak berpuasa itu rukhsah. Tapi kalau ada musafir berpuasa itu juga tidak dosa kok. Jangan salahkan musafir berpuasa. Saya pernah sakit yang menurut saya tidak membuat saya itu terkendala untuk berpuasa. Saya tetap berpuasa. Ketika orang menyalahkan, ya boleh saja, tetapi saya masih melihat bahwa itu sesuatu yang tidak menghalangi. Jadi sakit saya tidak menghalangi saya untuk berpuasa. Karena kondisi sakit itu bisa menjadi alasan, menjadi ilah bagi orang untuk tidak berpuasa. Iya, tapi sakit yang menyulitkan, mestinya begitu. Sakit yang membuat orang sulit untuk melaksanakan puasa. Kalau sakitnya tidak ada hubungannya dengan puasa, misalnya sakit panu, kadas, kurap, apalagi sakit-sakit yang sederhana. Wah, saya sakit, wah tadi tersandung atau kejepit pintu, saya nggak berpuasa, sakit bisa kejepit pintu itu. Bahkan saya pernah guyon loh, karena sakit hati kemudian tidak berpuasa. Padahal sakit hati itu kan lebih sakit daripada sakit gigi, kata Maggie Z. Nah, yang dangdutnya bukan begitu. Itu bukan harus membuat kita tidak berpuasa. Tetapi kalau sakit yang kemudian menyulitkan kita untuk berpuasa, ya itu akan menjadi ilah bagi kita untuk tidak berpuasa. Baik, mari kita teruskan. Nah, misalnya di dalam Al-Quran itu ada pernyataan Allah yang nanti bisa kita lacak dalam surat Al-Kahfi ayat 79.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Yang kali ya, terjemahan yang bisa saya lacak di dalam terjemah yang saya dapatkan. Di sini ada kata-kata, adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Nah, kata yang terkait dengan kalimat merampas tiap bahtera, ya akhudhu kulla safinatin ghasba, itu maksudnya bukan semua kapal itu harus dirusak. Kapal siapapun dimanapun kita rusak, tidak. Tetapi maksudnya kapal yang baik-baik saja. Kapal-kapal yang memang layak untuk di treatment atau diperlakukan dengan perlakuan seperti itu. Oleh karena itu dikatakan aku bertujuan merusak bahtera itu. Jadi aku punya tujuan untuk merusak bahtera itu. Maksudnya agar tidak dirampas raja. Jadi kata-kata kullu atau setiap itu bisa digunakan untuk menyatakan sebagian saja, bukan semua kapal harus dirusak. Jadi aku bertujuan merusak bahtera itu. Itu bahtera yang mana? Fa'aratu an aibaha. Nah, karena ada sesuatu yang berbahaya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas tiap bahtera. Jadi kalau kita bahasakan sekarang, kalau ada perompak di hadapan kita ketika kita berlayar, dan treatment satu-satunya adalah merusak kapal sehingga kapal itu tidak menarik untuk dibajak, itu adalah tindakan yang memang layak untuk dilakukan. Jadi satu saat itu saya punya pendapat begini. Kalau kita datang ke bank, kesankan bahwa kita itu bukan orang kaya yang punya duit banyak, sehingga tidak menarik copet, merampok, dan segala macam yang terkait dengan itu untuk menguntit mengikuti kita. Tapi kalau kita mengesankan bahwa kita orang kaya, itu menarik hati orang untuk mengikuti. Jadi kalau kita itu tampil tidak menarik, ya orang kan tidak tertarik. Ya, seperti seorang ibu yang ke pasar tanpa perhiasan yang menarik, bagi para pencopet itu akan membuat copet tidak tertarik untuk mendekati ibu itu. Tapi kalau ibu yang datang ke pasar dengan dandanan yang menarik para pencopet, ya copet-copet akan berdekatan untuk mendekati ibu itu untuk mencopet. Sehingga tasnya itu akan direbut oleh copet-copet itu untuk dinikmati oleh copet itu. Meskipun mungkin saja tasnya tidak terlalu banyak uang di dalamnya. Tapi ada ibu-ibu yang sederhana tampilnya, tasnya jelek, tapi di dalamnya ada uang yang banyak, tidak menarik untuk dicopet. Nah, sehingga kalau saya katakan semua perempuan harus tidak berdandan, itu bukan semua perempuan dilarang berdandan. Artinya perempuan-perempuan yang mau ke pasar jangan sampai berdandan yang menarik perhatian orang untuk mencopet. Itu aja. Di kelas yang saya ajar sering saya katakan, ayo berpakaian sopan, berpakaian yang baik, tutuplah auratmu, jangan tampakkan, karena auratmu itu menarik perhatian. Itu maksudnya menarik perhatian siapa? Itu ada batasan-batasan. Ya, sehingga perintah saya itu perintah untuk orang-orang yang dari kelas. Di luar kelas tidak berlaku perintah yang persis seperti itu. Bahkan saya sering bergurau. Ketika kita sedang sendiri, ya tidak menutup aurat seperti ketika kita di ruang publik, tidak ada masalah. Jadi menutup aurat itu terjadi pada saat kita ada di ruang publik. Sementara di ruang privat, ya terserah yang bersangkutan. Nah, ini yang selalu saya sampaikan. Jadi kelompok pertama itu yang mengatakan bahwa ya kita harus bisa memaknai apa yang harus dimaknai, yang mengatakan bahwa bid'ah itu hanya sebatas makna bahasa saja. Ya, ini kelompok pertama yang kemudian harus kita pahami. Jadi kelompok yang kedua ini harus kita pahami juga, yang menyatakan bid'ah itu semuanya sesat. Kullu bid'atin dhalalah. Itu semuanya tidak terkecuali. Mereka memahami sabda Rasulullah yang dinyatakan Rasulullah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi sesungguhnya setiap perkara yang baru itu ada bid'ah, dan kan Anda harus pahami dari kata-kata kullu di sini maksudnya
khusus, bukan semuanya. Sehingga mereka itu menggolongkan, misalnya pesawat, walaupun di zaman Rasulullah SAW tidak ada atau belum ada bangunan sekolah, ada komputer, ada jam belajar tertentu di sekolah dan yang lain-lain. Itu merupakan perkara baru, namun jangan digolongkan bid'ah. Saya pernah ditanya oleh orang, Pak Muslim kalau makan sehari berapa kali? Ya tidak tentu. Kalau Pak Muslim makan harus 3 kali itu bid'ah. Ya, itu berguru, tapi saya salah paham. Ada yang bertanya, Rasulullah itu kalau ngomong pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, kalau saya ngomong pakai bahasa Jawa, apa itu bid'ah? Itu kan persoalan budaya. Ya, saya pernah melihat teman-teman saya yang menyikat gigi dengan siwak, dengan kayu arak itu. Saya juga tidak pernah berkomentar apa-apa, ya biar mereka menikmati kok. Tapi ketika mereka mengatakan yang menyikat giginya dengan sikat gigi dan dengan pasta gigi itu bid'ah, ini persoalan. Sehingga seolah-olah yang tidak bid'ah itu yang pakai siwak gitu. Bahkan ketika saya dulu belajar tentang ya, kedokteran ala Nabi itu, At-Tibbun Nabawi, itu simpulan yang pertama yang paling mungkin dilakukan itu apa yang dilakukan Nabi, yaitu ruqyah misalnya, atau bekam. Sehingga seolah-olah kedokteran ala Nabi itu cuma itu. Itu kan yang terjadi pada waktu itu. Nah sekarang dunia kedokteran kan sudah modern. Sehingga ketika terjadi persoalan-persoalan medis yang sekarang treatmentnya tidak sama dengan ruqyah dan bekam, itu tidak harus dikatakan bid'ah yang sesat. Saya belajar pakai komputer. Dan ketika saya mengajar tafsir pun dengan komputer. Sementara ada teman-teman yang berkomentar, kok nggak pakai mushaf? Mushafnya ada di komputer. Itu bukan sesuatu yang harus dikatakan bid'ah. Saya memakai laptop, saya memakai HP, itu bukan bid'ah. Karena itu hal-hal sifatnya teknis. Yang oleh Rasulullah memang tidak disampaikan. Jadi tidak semua yang tidak ada pada zaman Rasulullah itu harus dikatakan bid'ah dalam arti sesat. Itu salah kaprah. Pembaruan metode saya di dalam belajar dan mengajar itu ya memang di zaman Rasulullah tidak ada. Rasulullah nggak pernah sekolah juga itu, apalagi kuliah seperti kita. Ya, jangan katakan yang kuliah itu bid'ah. Sehingga dikatakan wa kullu bid'atin dhalalah, itu tidak ada yang salah dengan hadisnya, tapi bagaimana kita memahami kata-kata kullu bid'atin dhalalah itu. Kata kul di sini saya yakin mereka maksudkan untuk menyatakan semua. Ya, tetapi harus kita pahami. Kata kul di sini yang mereka maksudkan untuk menyatakan semua tanpa pengecualian, itu harus kita pahami. Jadi pengecualiannya dimasukkan dalam pengkategorian apakah sesuatu bid'ah atau bukan. Mereka menggunakan kata bid'ah di dalam pendefinisian baru. Ada definisi baru, antara lain yang dikatakan oleh Imam Syatibi tentang 2 definisi bid'ah, misalnya. Dia mengatakan begini, Thariqatun fid dini mukhtara'ah, tudahi syar'iyyah, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Sebuah jalan atau thariqah di sini dalam agama yang baru atau tidak ada sebelumnya atau muhtara'ah yang bersifat disamakan dengan syariah, dan ketika melakukannya diniatkan untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah. Ini kata-kata yang terkait dengan ghulu. Ini definisi bid'ah yang dikatakan oleh Asy-Syadibi. Nah, definisi ini mengkhususkan bahwa bid'ah itu khusus dalam ibadah, bukan sesuatu yang bersifat budaya atau bukan sesuatu yang sifatnya kultural. Jadi adat istiadat orang itu hanya sesuatu yang kemudian dikembangkan orang yang tidak harus didefinisikan dengan definisi yang terkait dengan bid'ah. Sehingga ada wilayah ta'abbudi yang harus kita pahami, yang kemudian memang harus kita pahami bahwa ada bid'ah di situ. Ketika kita itu berlebihan di dalam beribadah sehingga kita tambahkan sesuatu yang tidak dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, padahal ada sesuatu yang muqayyad, yang dibatasi oleh sesuatu yang tidak mungkin kita elaborasi, kita kembangkan, kita beri tuntunan baru, di situ bid'ah. Salat maghrib itu 3 rakaat, mau dibuat 4 rakaat bid'ah jelas. Berhaji itu adalah suci, maka selain di situ bid'ah. Misalnya ada orang yang mau berhaji di Mesir, itu bid'ah. Itu wilayah ta'abbudi. Sehingga kalau kita mengadakan sesuatu yang dikatakan bid'ah itu
adalah sesuatu yang bersifat ta'abbudi dan ibadah, yang sifatnya itu budaya atau ta'akuli, yang bisa dinalar. Ya, itu jangan dikatakan bid'ah. Baik, kita teruskan. Imam Syatibi juga mengatakan begini selanjutnya. Tariqatun fid dini muhtara'ah tudahi syari'ata yuqsadu bisuluki alaiya ma yuqsadu bitariqati syar'iyyah. Sebuah jalan atau tariqah yang dalam agama itu disebut sesuatu yang baru atau tidak sebelumnya, yang disebut muhtara'ah. Jadi sebuah jalan atau tariqah dalam agama yang baru atau tidak ada sebelumnya yang disebut muhtara'ah, yang bersifat atau disamakan dengan syariah. Dan ketika melakukannya diniatkan sebagaimana apa yang dimaksudkan oleh jalan atau tariqah syariah itu. Jadi ada tariqah syariah. Jadi misalnya begini, kita ini berpakaian dan kemudian pakai baju batik, nggak ada masalah. Tapi kalau kita mewajibkan berpakaian itu hanya batik saja, sehingga yang tidak batik itu dikatakan tidak syar'i, ini persoalan. Ya, termasuk guyonan saya. Kemudian teman-teman saya di Karana Hadiyin itu kan banyak kiai. Itu teman saya waktu saya sekolah, saya kuliah itu. Itu ketika ngomong tentang tahlilan, tentang sholawatan, tentang istighosah, itu sambil ketawa-ketawa karena apa? Alhamdulillah saya dan mereka saling memahami aja. Saya katakan, ada nggak perintah khusus tentang tahlilan? Tahlilan 3 hari, tahlilan 7 hari, tahlilan macam-macam itu. Ya dia katakan, yo gak ono Pak Mus, ini orang-orang Jawa Timur, gak ono perintah Nabi tahlilano. Koyo tahlilane wong-wong Jawa nggak ada. Tetapi melarang tahlilan itu ada persoalan Pak Mus. Karena apa? Tahlilan yang dilakukan oleh orang-orang Nahdiyin itu adalah sesuatu yang punya muatan kultural dan mereka menggunakan untuk syiar, untuk dakwah. Kalau tahlilan sebagai sebuah budaya itu seperti yang dulu pernah saya sampaikan ketika orang menghujat Arifin Ilham dengan zikir jamaahnya itu. Saya katakan dalam konsep zikir yang diimplementasikan oleh Arifin Ilham itu kita harus melihat itu kan sekedar persoalan kultural, persoalan budaya, bukan persoalan ibadah. Ya biasa saja. Sehingga ketika dia mencoba memimpin jamaahnya dengan ucapan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yalah itu berlalu. Alhamdulillah selama ini kontak saya dengan teman-teman saya dari kalangan Nahdiyin, utamanya teman-teman yang bisa saling memahami dengan saya itu tetap terjadi. Baik dari Malang, dari Jombang, dari Mojokerto, dari Surabaya, Banyuwangi, Jember, Probolinggo, dan bahkan dari Madura, itu baik-baik saja dan mereka ketawa-ketawa aja ketika ngomong-ngomong tentang persoalan agama yang mungkin saja dia berbeda dengan saya, tetapi perbedaan itu indah. Nah, ketika kita bicara bahwa definisi yang kedua itu memasukkan adat, budaya, sesuatu yang bersifat kultural dalam bid'ah, jika diserupakan dengan thariqat atau jalan syariat, nah ini bisa kita pahami. Jadi sesuatu yang semula itu ada dalam wilayah-wilayah ta'akuli, wilayah-wilayah kultural, kemudian kita anggap itu sebagai sesuatu yang harus kita kerjakan, dan itu adalah sesuatu yang bersifat syar'i yang ketika tidak dikerjakan itu adalah sesuatu yang salah. Ini persoalan. Dan kita bisa melacak misalnya Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang menyatakan begini. Wal muradu bil bid'ati ma uhditha mimma la asla lahu fi syari'ati yadullu alaihi wa amma ma kana lahu aslu min asy-syar'i yadullu alaihi falaysa bi bid'atin syar'an wa in kana bid'atan lughah. Jadi kalau bahasa sederhananya begini. Yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah apa-apa yang diadakan yang tidak ada pokok atau asal atau dasarnya di dalam syariah yang menunjukkan atas syariah itu. Adapun jika ada asal atau pokok atau dasarnya dari syariah, maka hal itu bukan termasuk bid'ah secara syar'i, walaupun itu bid'ah secara bahasa. Jadi hal-hal yang bersifat umum, ya, yang mutlak, yang tidak ada takyidnya, tidak ada batasannya, tidak ada qaidnya, kemudian kita kerjakan, itu nggak ada masalah. Ketika kita bersilaturahim dengan WA, itu bid'ah dalam pengertian bahasa. Tapi itu bukan bid'ah dalam pengertian syar'i. Saya sering mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri dengan WA saya, itu bukan bid'ah dalam pengertian syar'i, tapi bid'ah dalam pengertian bahasa, dan itu tidak ada masalah, tidak dosa. Nah, oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah,
Sebenarnya perbedaan yang terjadi di antara para ulama itu hanya merupakan perbedaan yang dalam tema pembahasan saja, hanya dalam tema pembahasan atau domain bid'ah itu. Kalangan yang pertama yang menyatakan ada bid'ah yang baik dan buruk, bid'ah hasanah, bid'ah dolalah, bid'ah mahmudah dan madmumah. Domainnya adalah semua hal baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Sedangkan yang menyatakan semua bid'ah adalah sesat, domainnya mereka sempitkan pada hal yang baru dalam tema agama. Yang baru tadi dianggap bagian dari syariah yang dimaksudkan sebagaimana yang dimaksudkan syariah. Sehingga kalau ada sesuatu yang baru, yang itu tidak ada syariahnya, yang kemudian kita anggap itu adalah syar'i, yang oleh karena itu kalau tidak begitu maka kita dikatakan salah, itu persoalan. Tapi ketika kita bicara tentang bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah atau bid'ah mahmudah dan bid'ah madmumah, itu dalam wilayah yang umum, ya, yang umum, nggak ada masalah. Karena apa? Ada hal yang dalam bahasa usul fikih itu disebut mutlak dan ada yang muqayyad. Yang mutlak biarlah ada dalam kemutlakannya. Yang muqayyad berada dalam kemuqayyadnya. Mutlak itu tidak dibatasi, yang muqayyad dibatasi, itu biarlah. Ya, kita pahami apa adanya. Jadi kenapa sampai saat ini masih dipertentangkan? Ini yang harus kita kaji. Misalnya, seandainya saja orang-orang atau para ulama itu sepakat tentang domain pembahasan bid'ah, tentu tidak perlu ada perbedaan yang berarti. Dan sekiranya mereka itu mau memahami makna yang dimaksud oleh masing-masing pihak terkait dengan klaim mereka tentang bid'ah itu, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah yang dikatakan mahmudah dan madmumah, yang terpuji dan tercela, itu adalah pada wilayah-wilayah yang memang bisa difahami. Dan ketika ada orang yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat, bisa kita pahami juga. Karena apa? Yang kedua itu bicara tentang sesuatu yang bersifat keagamaan murni. Wilayahnya wilayah ta'abudi. Kalau kita mengada-adakan sesuatu yang dalam wilayah ta'abudi memang tidak disyariatkan, itu bid'ah. Dan kalau kita itu mengada-adakan sesuatu yang di dalam wilayah keagamaan itu memang kita selenggarakan dan itu ada dalam persoalan budaya, kemudian kita wajibkan, ini ada persoalan. Saya pernah guyon itu, boleh nggak Pak kita itu mengembangkan adzan dengan nada dan irama tertentu? Saya katakan why not, nggak ada masalah. Tetapi jangan sampai merusak esensinya. Adzan itu kan dilentunkan dengan nada dan irama yang berbeda. Nada dan iramanya kan berbeda-beda. Ya biasa saja. Ada adzan ala Turki, ala Madinah, ala Makkah, ala Indonesia, ya biarlah. Selama tidak merusak esensinya nggak ada masalah. Nah kalau sudah merusak esensinya itu yang jadi masalah. Sehingga kita juga harus berhati-hati. Ya, ada dosen UMY yang berguru, Pak, nanti satu saat adzan itu kita buat iramanya irama rap, irama ska, irama klasik misalnya, atau irama dangdut. Ya jangan begitulah, terlalu ekstrim. Ya, baik, kita teruskan. Ya. Kalau orang itu mau memahami masing-masing argumen yang ada pada ketika ulama itu mengatakan bid'ah itu semua sesat atau bid'ah itu ada yang baik dan buruk, itu selesai kok. Mereka tidak akan berselisih. Bahkan ada perdebatan-perdebatan yang sederhana yang menurut saya itu kontraproduktif. Jadi, saya begini, ada orang yang bagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah misalnya. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk adalah salah dan nyisi sabda Rasulullah katanya. Artinya sesungguhnya setiap bentuk bid'ah itu sesat. Karena Rasulullah SAW telah menghukumi semua bid'ah itu sesat. Dan orang ini yang membagi bid'ah menjadi setiap bid'ah itu sesat, tapi ada bid'ah yang baik. Dan ada orang yang ini membagi mengatakan tidak setiap bid'ah itu sesat, tapi ada bid'ah yang baik. Itu biasa saja, bid'ah sesat atau tidak sesat, ada yang baik, ada yang buruk, itu sebenarnya biasa saja. Tetapi ini kan disikapi dengan sikap yang berlebihan. Sehingga kemudian mereka adu argumen. Yang satu mengatakan orang yang menyatakan setiap bid'ah itu sesat, namun menyatakan bahwa belajar, misalnya belajar ilmu apapun, belajar nahwu shoroh, belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, membangun sekolah, naik mobil, pakai HP, itu bukan bid'ah, itu salah dalam menyelisih sabda Rasulullah. Artinya sesungguhnya setiap yang baru itu adalah bid'ah. Rasulullah telah menghukumi bahwa semua yang baru itu bid'ah. Dan orang ini yang menyatakan bahwa belajar nahwu, belajar shoroh, belajar balaghah, belajar bahasa Arab, bangun sekolah, naik mobil, dan yang lain bukan bid'ah, itu mengatakan tidak semua yang baru sebagai bid'ah.
tapi yang baru dengan syarat tertentu. Jadi kalau mau konsisten seharusnya membuat syarat tertentu yang tidak dijelaskan Rasulullah itu juga bid'ah. Jadi kalau mau konsisten semua bid'ah itu sesat, kita pakai apa bid'ah. Ya, misalnya kalau mau konsisten dengan kata-kata kullu bid'atin dhalalah. Tetapi kita harus juga melihat bahwa orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah itu juga harus hati-hati. Di ketika kita itu mengatakan ini bid'ah hasanah dan kemudian masuk dalam wilayah kultural dan kemudian selama-lama kita anggap bahwa itu adalah wilayah ta'abudi, seolah-olah hanya seperti itu yang harus kita lakukan di dalam beragama, itu juga bermasalah. Jadi saya selalu malah kasihan pada orang kalau berbicara bid'ah tapi tidak tahu esensinya. Apalagi kalau ini yang mengatakan para dai, para mubalik. Padahal berbeda pendapatnya para ulama besar yang sudah kita kenal luas di kalangan umat Islam sedunia, ternyata mereka tidak pernah saling menghujat, saling mencela, saling melemahkan, saling menyalahkan. Dan itu yang terjadi di kalangan para ulama besar yang tahu persis kenapa mereka harus berpendapat dengan argumen mereka yang ketika mereka itu bertemu mereka bisa tersenyum misalnya untuk saling memahami. Dan itu yang semestinya dikerjakan oleh umat Islam di zaman sekarang, termasuk ketika beredar fatwa-fatwa tentang apa saja, biarlah fatwa itu beredar, tetapi jangan dipaksakan semua orang untuk setuju dengan fatwa-fatwa yang kita miliki dan tidak dimiliki orang lain, atau sebaliknya mereka yang tidak sama dengan fatwa kita itu menyalahkan fatwa kita karena tidak tahu dasar kita di dalam berpikir. Jadi reasoning kita itu kan mungkin berbeda dengan reasoning mereka berbeda dengan reasoning kita, biarlah itu berlalu. Sehingga ketika saya ditanya, bagaimana Pak Musin sikap kita sebaiknya ketika melihat persoalan yang terkait dengan perbedaan pendapat itu, termasuk dalam kasus bid'ah ini. Nah, saya katakan pada teman-teman, seharusnya umat Islam, apalagi para dai, para ustadz, para ulama, para kiai, para guru, para dosen, kaum intelektual itu bisa memberi contoh bagaimana seharusnya mereka itu berpendapat dan berbeda pendapat satu sama lain, dan punya keinginan untuk mencerdaskan umat bahwa perbedaan itu hanyalah terjadi pada perbedaan pengungkapan, bukan perbedaan hakiki pada makna yang dikandung. Walaupun kalau kita bicara rincian masalahnya memang kadang-kadang terjadi perbedaan, nggak ada masalah. Pada wilayah furu', pada masalah-masalah furu'iyah itu memang ada perbedaan-perbedaan, dan kalau kita belajar fikih, ya fikih itu syarat dengan perbedaan. Tapi kalau kita masuk wilayah usul, wilayah yang sifatnya itu prinsip, sebenarnya nggak ada perbedaan yang perlu kita cemaskan. Akidah mereka itu tidak berbeda kok. Kalau kita bicara fikih, usul fikih mereka itu bisa kita pertemukan kok. Meskipun di dalam wilayah usul fikih juga ada perbedaan pendapat, karena usul fikih itu produk pemikiran yang bisa jadi kemudian ada pembaru-pembaru pikiran lagi, dan bahkan usul fikih itu ada madhab-madhabnya juga itu. Di Indonesia ada madhab Jogja, madhab Jakarta, madhab Malang, madhab Surabaya, madhab Muhammadiyah, madhab NU, itu biasa aja itu. Karena usul fikih itu kan hasil pemikiran itu. Pemikiran ulama yang tidak perlu kemudian karena berbeda lalu saling menyalahkan. Apalagi dalam wilayah fikih, wah, luar biasa. Bahkan saya meminjam istilah yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, walaupun beliau itu mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu dhalalah. Tentu saja bid'ah yang beliau maksud adalah bid'ah yang sifatnya khusus, yang bersifat ta'abudi. Beliau di dalam kitabnya Fathul Bari misalnya masih mengakomodasi pendapat-pendapat yang berbeda dengan pendapat beliau. Beliau tidak pernah menyalahkan, apalagi menyatakan sebagai sesuatu yang sesat. Beliau hanya menjelaskan bahwa pendapat yang berbeda itu adalah bid'ah dalam domain makna bahasa, wilayah kebahasaan saja, dan beliau tidak memaksakan pendapatnya untuk diikuti. Tidak memaksa semua orang mengikuti definisi bid'ah sebagaimana yang telah didefinisikan oleh kelompok-kelompok yang mengatakan bid'ah itu semua sesat. Tidak ada. Kenyataan yang kita hadapi seperti ini. Jadi Ibnu Hajar itu bisa kita baca pendapatnya, dan ketika beliau berpendapat semua bid'ah itu sesat, itu bid'ah dalam wilayah ta'abudi, bukan bid'ah dalam wilayah ta'akuli yang di dalam wilayah budaya seperti itu. Dan saya masih ingat ketika Cak Nun, Emak Najib itu menjelaskan tentang bid'ah sambil tertawa itu. Ada orang yang mengatakan salaman sak bari sholat, setelah sholat, bersalaman setelah sholat itu bid'ah, dan itu sesat karena ada statement kullu bid'ah dhalalah, sehingga orang yang bersalaman setelah
sholat itu masuk neraka, itu kan berlebihan. Karena salaman setelah sholat itu kan terjadi setelah sholat. Ya setelah sholat bebas saja, sehingga Hairul Najib ya, karena orang Jawa Timur itu mengatakan dengan bahasa yang vulgar. Ibaratnya begini, kalau kita itu mau ngomong-ngomong setelah sholat, setelah selesai sholat, bahkan mau buang air kecil, mau buang air besar, mau makan, minum itu tidak ada masalah. Tetapi itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang kita biasakan, seolah-olah bersalaman setelah sholat itu adalah sesuatu yang seharusnya kita laksanakan dan sifatnya syar'i sehingga tidak boleh kita tinggalkan. Sesuatu yang sifatnya budaya lalu kita anggap sebagai sesuatu yang bersifat ibadah. Sehingga kalau ada orang yang tidak mau salaman setelah sholat itu dianggap sesat. Nah itu salah juga. Bahkan lebih lanjut, misalnya Ibnu Hajar al-Asqalani, ini saya kutip saja dari pendapat beliau yang terdapat di dalam kitab Fathul Bari juz 20 halaman 330. Itu kita coba untuk kita pahami dengan bahasa yang sederhana saja. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan dengan bahasa yang menurut saya harus disampaikan dengan cara yang sederhana juga. Jadi beliau mengatakan dengan bahasa yang sederhana. Qala Syafi'i al-bid'atu bid'atan mahmudatun wa madmuma fama wafaqa sunnah fa huwa mahmudun wa ma khalafa fa huwa madmum. Akhrajahu Abu Nu'aim bi ma'nahu min tariq Ibrahim bin Unaid عن الشافعي وجاء عن الشافعي أيضا ما أخرجه البيهقي في مناقبه قال المحدثات ضربان ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة. Yang kalau kita terjemahkan, dia mengatakan, Imam Syafi'i itu mengatakan begini, bid'ah itu memang ada dua. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang sesuai sunnah itu terpuji, yang menyelisih sunnah itu tercela. Nah ini yang ditakhrij oleh Abu Nu'aim. Ya, ada riwayat dari Abu Nu'aim yang bisa kita selacak itu. Dengan maknanya dari jalan Ibrahim bin Junaid Asy-Syafi'i. Dan dari Asy-Syafi'i juga dikeluarkan oleh Al-Baihaqi di dalam manaqibnya yang mengatakan bahwa al-muhdatsat yang diadakan itu ada dua bagian. Yang bertentangan dengan kitab atau sunnah atau athar atau ijma, itulah bid'ah yang sesat. Kalau ada sesuatu yang diadakan ternyata bertentangan dengan prinsip yang ada dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran, sunnah atau athar atau ijma yang memang sudah bisa kita pahami sebagai sesuatu yang harus kita benarkan, itu bid'ah yang sesat. Dan apa yang diadakan berupa kebaikan yang selaras dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Quran dan sunnah atau ijma dan athar yang memang bisa kita pegang, ya, sama sekali tidak bertentangan dengan sesuatu pun dari yang ada di dalam kitab Al-Quran, sunnah, athar atau ijma, itu kata Imam Syafi'i itu adalah muhdatsat yang tidak tercela. Ada sesuatu yang baru yang tidak tercela, bukan bid'ah. Dan masih banyak lagi nanti pernyataan-pernyataan yang seperti itu yang pada saatnya harus kita pahami sebagai sesuatu yang bisa memandu kita untuk menyikapi perbedaan tentang bid'ah yang bisa kita lacak di dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, sekali lagi, perdebatan panjang tentang bid'ah itu mari kita coba untuk kita sikapi dengan sikap yang benar. Kalau kita berada pada domain pertama atau kedua mengatakan bid'ah itu ada yang baik dan ada yang buruk, atau kita berada pada pendapat yang kedua bid'ah itu semua sesat, mari kita saling memahami. Dan pada saatnya kalau kita berada pada domain yang pertama misalnya sudah selesai masalahnya, artinya semua yang baru pasti bisa baik atau bisa buruk. Ya. Berarti bid'ah hasanah itu adalah bid'ah yang memang bersesuaian dengan prinsip syariah, yang ketika kita baca riwayat Umar salat tarawih berjamaah itu bid'ah hasanah, itu memang jelas. Tapi ketika kita itu berbicara bid'ah dengan prinsip yang mengatakan bahwa bid'ah itu adalah sesat, ya itu artinya al-fi'lul ladzi yukhalifu ma ja'a bisyar', perbuatan yang menyelisih apa yang dibawa oleh syariat Islam, itu bid'ah betul. Jadi yang dimaksud dengan apa yang dibawa oleh syariat, seperangkat peraturan yang berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya, itu adalah bid'ah, itu memang bisa kita pahami. Jadi apa saja yang tercakup dalam dalil umum, itu jangan dianggap bid'ah. Ya. Seperti ketika kita belajar matematika, belajar bahasa Inggris, itu bukan bid'ah. Meskipun pada masa Rasulullah tidak ada orang belajar bahasa Inggris, belajar matematika. Karena menuntut ilmu itu adalah perintah
dari Allah dan Rasulnya, dan pada saatnya kita harus mengatakan bahwa itulah hal yang baik yang perlu kita lestarikan, dan bukan sesuatu yang sesat. Ya. Nah, padahal yang ada kaifiatnya yang oleh Allah dan Rasulnya ditentukan, ya, sehingga perbuatan itu tidak boleh dilakukan berbeda dengan kaifiat atau tata cara yang sudah baku. Nah, misalnya sholat, jumlah rakaatnya sudah tertentu, waktunya sudah dibatasi, arahnya sudah ditentukan, tata cara dan syaratnya sudah baku. Misalnya ada cara bersuci dengan wudhu, dengan tayamum, dengan mandi. Ketika kita melakukan rukunnya ada angkat tangan, ada niat, ada rukun macam-macam itu. Nah, ada yang bernilai sunnah, ada yang bernilai wajib di dalamnya, sehingga kita mengerti salat itu tergolong ibadah yang kaifiatnya memang sudah muqayyad dan dijelaskan, dan tidak boleh kita menyalahi syariatnya itu. Jadi kalau kita misalnya bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar, itu pakem, tidak boleh kita ubah, tidak boleh dengan ucapan yang lain. Nah, ketika kita melakukan berbeda dengan apa yang disyariatkan, itu bid'ah. Misalnya ada guyonan, Pak, kalau saya misalnya mengangkat kedua tangan saat takbir yang sudah diatur dengan aturan Rasulullah itu kita salahi, misalnya kita lakukan angkat tangannya dengan angkat tangan satu saja. Kita buat misalnya dengan mengepalkan jari-jari, mengangkat tangan satu, kemudian takbirnya itu dengan tidak Allahu Akbar tapi Allah yang dengan ucapan yang lain, itu bid'ah. Saya katakan juga azan itu ada lafalnya yang sudah tertentu, itu sudah pakem, jangan diubah. Nanti ada kata-kata hayya 'alas shalah diganti hayya 'ala khairil amal misalnya. Itu ya salah. Tapi kalau kita bicara tentang nada irama yang bisa kita ubah-ubah di dalam berazan, ya itu tidak masuk dalam kategori bid'ah, karena itu tidak masuk dalam kaifiat yang memang harus dilakukan dengan pakem yang seperti itu. Jadi perintah berzikir juga begitu, berdoa juga begitu. Tidak ada perintahnya secara khusus. Jadi mau zikir dengan sendiri, dengan bareng-bareng, dikerjakan dengan di masjid atau di rumah, silakan aja. Kita nggak usah membatas-batasi. Metodenya itu bisa beragam. Tetapi kalau sudah menyangkut sholat, jangan main-main. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Sholatlah kamu sebagaimana kau lihat aku sholat. Artinya apa? Pakemnya sudah ada. Masalah haji juga begitu. Khudhu anni manasikakum. Pokoknya haji itu ya ikuti Rasulullah. Tapi ketika kita berzikir atau berdoa, sudah jangan membid'ah-bid'ahkan orang. Karena apa? Itu sifatnya mutlak. Jangan kita batasi dengan sesuatu yang sifatnya muqayyad. Jadi kalau kita itu tahu bahwa zikir itu mutlak, boleh saja orang berzikir dengan zikir yang bersama-sama orang lain, di masjid, di kampus, di rumah, dengan cara bermacam-macam, asal tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat, tidak ada masalah. Masuk kemarin saya ditanya, bagaimana Pak kalau setelah baca Al-Quran kita membaca Shadaqallahul Adzim, silakan aja, tapi itu jangan dikatakan sebagai sesuatu yang harus kita kerjakan seolah-olah syariahnya memang begitu, karena itu adalah sesuatu yang diucapkan yang dalam bahasa saya itu hal-hal sifatnya kultural. Demikian juga tata cara membaca ayat Al-Quran dengan irama tertentu. Orang sekarang kan mencoba untuk menirukan Imam As-Sudais, Al-Ghamidi, ada yang lain, itu biasa aja, jangan dibid'ah-bid'ahkan, biasa saja. Ya, jadi sekali lagi, ya, jangan pernah kita itu memutlakkan sesuatu yang muqayyad atau memuqayyadkan sesuatu yang mutlak. Yang mutlak ialah ada dengan kemutlakannya, yang muqayyad ialah dengan muqayyadnya, sehingga kalau dalam hal ibadah mahdhah kita ikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Dalam wilayah muamalah, ya, kita bebaskan semuanya. Di samping kita itu bebas, kita juga harus tahu mana yang bersesuaian dan mana yang tidak sesuai dengan prinsip syariat. Kalau kita bicara tentang maslahah, ya tidak semua maslahah itu harus kita lakukan, karena ada maslahah mulghah, itu maslahah yang berseberangan dengan prinsip syariah. Yang maslahah mursalah silakan, karena apa? Tidak ada tuntunan pasti. Tetapi yang mulghah ya jangan. Ya. Jadi akhirnya di kesempatan hari ini saya harus mengatakan masih ada pekerjaan rumah bersama di antara umat Islam dan bagi umat Islam. Yang saya katakan, pihak-pihak yang selama ini mengatakan bid'ah, bahwa bid'ah itu ada yang baik dan buruk, ketika ada sesuatu yang baru maka
bagi mereka harus juga mengkaji apakah yang baru itu memang sesuatu yang bertentangan atau tidak dengan syariah. Kalau bertentangan jangan dilakukan, kalau bersesuaian mari kita laksanakan, karena ada sesuatu yang nanti pada saatnya harus kita lakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat, karena itu akan menjadi sesuatu yang disebut sebagai sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Termasuk di dalam kajian usul fikih saya sudah saya katakan bahwa maslahah itu tidak semuanya harus kita kerjakan. Ada maslahah mulghah. Misalnya sekarang ini ada pendapat begini, pariwisata itu kan penting karena untuk menggali dana untuk kepentingan negara, untuk kepentingan pemerintah, untuk kepentingan masyarakat. Iya, tapi jangan menggunakan kepentingan pariwisata itu untuk sesuatu dengan cara yang tidak benar. Misalnya karena pariwisata itu membutuhkan misalnya prostitusi, ya prostitusi itu haram. Kalau ada yang mengatakan tidak ada pariwisata tanpa prostitusi, ya itu cara berpikir yang salah. Bisa saja ada wisata syariah. Kalau mengatakan there is no tourism without prostitution, nah itu cara berpikir yang salah. Tidak ada wisata tanpa pelacuran, wah itu salah. Sehingga wisata yang terkait dengan perzinahan itu harus dilarang. Itu bid'ah itu kalau mau dikatakan bid'ah. Sementara pihak-pihak yang mengatakan semua bid'ah itu sesat dan tidak semua itu harus kita katakan bahwa yang baru itu bid'ah, maka mereka wajib introspeksi untuk mengkaji ulang apakah kata-kata Anda tentang kullu bid'atin dhalalah itu Anda katakan pada sesuatu yang pada dasarnya bukan bid'ah. Seperti ketika kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya teknis keduniaan, gak usah kemudian kita berlebihan. Jadi mari kita mencoba untuk belajar bersikap bijak. Jadilah orang yang bisa saling memahami di dalam berbeda pendapat. Selama kita masih berujuk pada syariat Islam, insya Allah kita akan selamat, dan insya Allah apa yang kita lakukan itu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.